Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Risiko Kredit, di mana pengertian risiko kredit yaitu ketidakmampuan suatu perusahaan, lembaga, atau pribadi dalam menyelesaikan kewajiban-kewajibannya secara tepat waktu, baik pada saat jatuh tempo maupun setelah jatuh tempo, dan itu semua sesuai dengan kesepakatan yang berlaku. Penafsiran risiko kredit menjadi lebih spesifik lagi pada saat dihadapkan pada bentuk bisnis yang dijalankan seperti lembaga perbankan dan non-perbankan. Risiko kredit dari perspektif perbankan adalah risiko kerugian yang diderita bank terkait kemungkinan pada saat jatuh tempo counterparty-nya gagal memenuhi kewajiban-kewajibannya pada bank. Risiko kredit terbagi menjadi dua, yaitu risiko jangka panjang dan jangka pendek. Secara garis besar, itu risiko kredit jangka pendek yaitu risiko yang disebabkan ketidakmampuan suatu perusahaan memenuhi atau menyelesaikan kewajiban yang bersifat jangka pendek, terutama kewajiban likuiditas. Sedangkan risiko kredit jangka panjang adalah ketidakmampuan suatu perusahaan dalam memenuhi berbagai kewajiban yang bersifat jangka panjang, seperti kegagalan perusahaan dalam menyelesaikan utang yang bersifat jangka panjang, dan juga kegagalan dalam menyelesaikan proyek hingga tuntas, seperti contoh ketidakmampuan perusahaan dalam membayar bunga obligasi yang telah dijanjikan kepada pihak investor, sehingga menimbulkan risiko turunnya kepercayaan publik terhadap perusahaan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang peranan credit risk management dan relation management. Dalam melaksanakan setiap keputusan kredit, prinsip kehati-hatian harus selalu diutamakan, dengan maksud untuk menciptakan suatu kondisi yang aman dan terkontrol terhadap risiko kredit. Beberapa hal yang harus dilakukan atau dibentuk oleh perusahaan dalam meminimalisir risiko kredit diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu credit risk management. Adapun tanggung jawab credit risk management meliputi: yang pertama, memiliki tanggung jawab utama dalam bidang pengendalian risiko kredit. Yang kedua, memiliki tanggung jawab mengelola dan menyelesaikan kredit yang bermasalah. Yang ketiga, memiliki tanggung jawab dalam manajemen portofolio kredit. Yang keempat, berfungsi dalam menetapkan suatu sistem pengukuran, penilaian, serta alat analisis yang bisa digunakan. Selanjutnya yaitu relationship management. Adapun tanggung jawab dari relationship management meliputi: yang pertama, pada saat menemukan kredit yang bermasalah, maka langsung memindahkan pada bagian credit risk management untuk diselesaikan. Yang kedua, pihak relationship management berfungsi dalam mempertahankan kelanjutan bisnis atau usaha. Yang ketiga, pihak relationship management selalu berkoordinasi dengan credit risk management dalam memutuskan berbagai persoalan penting. Setelah saya akan menjelaskan tentang default risk dan cara mengatasinya. Default risk ini merupakan risiko biaya terhadap sejumlah pinjaman kredit yang telah dipinjamkan secara tepat waktu. Bagaimana cara mengatasi atau menghindari terjadinya default risk ini? Yang pertama, bagi kreditor akan menaikkan angka jaminan pada tingkat yang benar-benar aman. Yang kedua, menghindari jaminan yang memiliki tingkat risiko, sehingga dengan menerima benda tersebut sebagai jaminan malah akan menyebabkan perusahaan tersebut mengalami kesulitan di kemudian hari. Yang ketiga, menghindari benda jaminan yang memiliki nilai fluktuasi di pasaran.